Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis laporan keuangan PT Keramika Indonesia pada tahun 2017. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Adi Irawan NIM 100, kemudian ada teman saya Andini Tri Oktaviani NIM 028, dan selanjutnya ada Fajri Kusumaningrum NIM 179. Selanjutnya langsung saja kita langsung masuk ke dalam materi. Baik, kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu pada bagian teknik analisis laporan keuangan. Di sini terdapat analisis rasio. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Dalam analisis rasio terdapat berbagai macam rasio, salah satunya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Pertama yaitu menghitung modal kerja. Modal kerja yaitu rumusnya aset lancar dimin utang lancar. Jumlah aset lancar perusahaan yaitu sebesar 527 miliar 456 juta 425.373. Dimin dengan utang lancarnya yaitu sebesar 169 miliar 750 juta 5.433, yaitu hasilnya 357 miliar 706 juta 419.940. Dapat disimpulkan modal kerja bersih yang dibutuhkan perusahaan selama 1 tahun adalah sebesar 357 miliar 706 juta 419.940 rupiah. Kedua yaitu menghitung current ratio. Current ratio yaitu rumusnya aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jumlah aset lancar yaitu sebesar 527 miliar 456 juta 425.373 rupiah dibagi dengan jumlah utang lancar yaitu sebesar 169 miliar 750 juta 5.433 rupiah, yaitu hasilnya yaitu 3,107. Dapat disimpulkan aset lancar atau current ratio perusahaan besarnya yaitu 3,107 kali lipat dari utang lancar, sehingga perusahaan dengan menggunakan aset lancar berada dalam kondisi yang baik secara finansial dapat membayar seluruh utang lancarnya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung quick ratio. Quick ratio rumusnya yaitu jumlah aset lancar dimin persediaan dan kemudian hasilnya akan dibagi dengan utang lancarnya. Jumlah aset lancar perusahaan yaitu sebesar 527 miliar 456 juta 425.373 rupiah, kemudian dimin dengan jumlah persediaannya yaitu sebesar 103 miliar 727 juta 893.040 rupiah. Kemudian hasilnya yaitu adalah 423 miliar 728 juta 532.333 rupiah. Dan kemudian hasilnya akan dibagi dengan jumlah utang lancarnya yaitu sebesar 169 miliar 750 juta 5.433 rupiah. Hasilnya yaitu 2,496. Aset lancar atau current asset perusahaan dengan menggunakan persediaan atau inventory besarnya 2,496 kali lipat dari utang lancar, sehingga perusahaan dengan menggunakan aset lancar dapat membayar seluruh utang lancarnya. Selanjutnya lanjut ke rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjangnya. Pertama yaitu menghitung debt to asset ratio. Rumusnya yaitu total debt dibagi dengan total aset. Jumlah total debt-nya yaitu sebesar 340 miliar 873.208. Total debt yaitu sebesar 340 miliar
Rp873.208.857 dibagi dengan total aset yaitu sebesar Rp1.667.603.505.697, yaitu hasilnya 0,193. Jadi rasio debt to asset untuk perusahaan selama 1 tahun adalah 0,193 atau 19,3%. Nilai rasio 0,193 atau 19,3% menunjukkan bahwa kreditor mendanai perusahaan sebesar 19,3% dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaannya. Artinya 19,3% pendanaan perusahaan dibiayai oleh hutang dan sisanya dibiayai oleh pemegang saham perusahaan. Selanjutnya yaitu menghitung debt to equity ratio. Rumusnya yaitu total debt dibagi dengan total equity. Total debt yaitu Rp340.273.857, kemudian dibagi dengan total equity-nya yaitu sebesar Rp1.470.730.296.840, yaitu hasilnya 0,239. Jadi rasio debt to equity untuk perusahaan selama 1 tahun adalah 0,239 atau 23,9%. Nilai rasio 0,239 atau 23,9% menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari perusahaan dibiayai oleh hutang yang nilainya 23,9% dari total equity. Baik, selanjutnya kita akan menghitung times interest earned, yaitu rumusnya earning before interest and tax dibagi dengan interest charge, yaitu jumlahnya earning before interest and tax-nya yaitu sebesar Rp94.710.676.180. Kemudian dibagi dengan interest charge-nya yaitu sebesar Rp9.724.500.000, yaitu hasilnya minus 9,739. Jadi nilai times interest earned perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun adalah minus 9,74. Nilai rasio minus 9,74 menunjukkan bahwa kondisi perusahaan dalam kondisi buruk. Perusahaan mengalami kerugian sebelum pajak dan bunga sebesar minus 9,74 kali biaya bunganya. Selanjutnya lanjut pada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yaitu dengan menghitung inventory turnover ratio at cost, yaitu rumusnya cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Jumlah HPP-nya yaitu sebesar minus Rp807.285.117.720, yang kemudian dibagi dengan jumlah average inventory-nya yaitu sebesar Rp103.727.893.040, yaitu hasilnya minus 7,783. Jadi perusahaan memiliki rasio perputaran persediaan selama periode 1 tahun sebesar minus 7,783. Nilai rasio min 7,783 menunjukkan perusahaan dalam kondisi buruk, bahwa kerugian harga pokok penjualan sebesar minus 7,783 kali nilai persediaannya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung inventory turnover ratio at market, yaitu rumusnya sales dibagi dengan average inventory, yaitu jumlahnya sebesar 864.064.124.425 rupiah, kemudian dibagi dengan jumlah average inventory-nya yaitu sebesar 103.727.893.040 rupiah, yaitu hasilnya 7,809. Jadi perusahaan memiliki rasio perputaran persediaan selama periode 1 tahun sebesar 7,809. Nilai rasio 7,809 menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan penjualan senilai 7,81 kali nilai persediaannya. Kemudian menghitung total average collection ratio. Rumusnya receivable dibagi sales per day, yaitu jumlahnya yaitu sebesar Rp399.154.250. Kemudian dibagi untuk menghitung sales per day-nya yaitu
jumlah penjualannya dibagi dengan total hari dalam satu tahun, yaitu sebesar 810 miliar 64.124.425 rupiah dibagi total harinya yaitu 365 hari, yaitu jumlahnya 399 miliar 189.154.260 dibagi dengan 2 miliar 194.696.231 rupiah, yaitu totalnya 181,88. Jadi perusahaan memiliki rasio perputaran penjualan selama periode 1 hari per tahun sebesar 181,88. Nilai rasio 181,88 menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan piutang usaha senilai 181,88 kali nilai perusahaan perharinya. Selanjutnya menghitung working capital turnover. Sales, rumusnya itu sales dibagi dengan net working capital. Total sales yaitu sebesar 810 miliar 64.124.425 rupiah, dibagi dengan total net working capital yaitu 357 miliar 706.419.940 rupiah, yaitu hasilnya 2,265. Jadi kesimpulannya, perusahaan memiliki rasio perputaran modal kerja selama periode 1 tahun sebesar 2,265. Nilai rasio 2,265 menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan penjualan senilai 2,265 kali nilai modal kerjanya. Selanjutnya kita akan menghitung fixed asset turnover, yaitu rumusnya sales dibagi net fixed asset. Jumlah salesnya yaitu 810 miliar 964.124.425 rupiah, kemudian dibagi dengan total net fixed asetnya yaitu sebesar 1.767 miliar 603.505.697 rupiah, yaitu hasilnya 0,458. Jadi perusahaan memiliki rasio perputaran aktiva tetap selama periode 1 tahun sebesar 0,46. Rasio 0,46 menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan penjualan senilai 0,46 kali nilai aktiva tetapnya. Selanjutnya lanjut menghitung total aset turnover, yaitu rumusnya sales dibagi dengan total aset. Jumlah salesnya yaitu sebesar 810 miliar 64.124.425 rupiah, kemudian dibagi total asetnya yaitu 1.767 miliar 603.505.697 rupiah, yaitu hasilnya 0,458. Jadi perusahaan memiliki rasio perputaran total aktiva selama periode 1 tahun sebesar 0,46. Nilai rasio 0,46 menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendapatkan penjualan senilai 0,46 kali dari nilai seluruh asetnya. Kemudian kita lanjut menghitung rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Pertama yaitu menghitung gross profit margin, yaitu rumusnya sales dibagi cost of goods sold dan kemudian dibagi dengan sales. Jumlah sales di sini yaitu sebesar 810 miliar 64.124.425 rupiah, kemudian dimen dengan jumlah HPP-nya yaitu minus 807 miliar 285.117.720 rupiah, kemudian hasilnya yaitu sebesar 1.617 miliar 349.242.145 rupiah, kemudian dibagi dengan total salesnya yaitu 810 miliar
Rp24.435, yaitu hasilnya 101,996, atau dapat dipresentasikan yaitu 199,6%. Jadi kesimpulannya, rasio gross profit margin yang diperoleh perusahaan selama jangka waktu 1 tahun adalah 199,6%. Ya, rasio 199,6% menunjukkan bahwa laba kotor yang diperoleh selama 1 tahun adalah 199,6% dari total penjualan perusahaan. Kemudian selanjutnya menghitung net profit margin, yaitu rumusnya net income dibagi dengan sales. Total net income di sini yaitu minus 85.300.976.555 rupiah. Kemudian dibagi dengan total asetnya, total sales sebesar 810. Baik, selanjutnya menghitung total net profit margin, yaitu rumusnya net income dibagi dengan sales. Jumlah net income di sini yaitu minus 85.300.976.555 rupiah. Kemudian dibagi dengan sales yaitu 810 miliar 64.124.425, yaitu hasilnya 0,105, dan dipresentasikan yaitu sebesar minus 10,5%. Jadi rasio net profit margin yang diperoleh perusahaan selama jangka 1 tahun adalah minus 10,5%. Nilai rasio 10,5% menunjukkan perusahaan dalam kondisi buruk, bahwa perusahaan memperoleh laba bersih atau rugi selama 1 tahun adalah 10,5% dari total penjualan perusahaan. Kemudian menghitung basic earning power, yaitu rumusnya EBIT dibagi dengan total aset. Total EBIT-nya di sini yaitu minus 94.710.676.180 rupiah. Kemudian dibagi dengan total asetnya yaitu 1.763.503.505 rupiah, 505.697 rupiah, yaitu hasilnya minus 0,053, dan dipresentasikan yaitu min 5,3%. Jadi rasio basic earning power yang diperoleh perusahaan selama jangka 1 tahun adalah minus 5,3%. Nilai rasio minus 5,3% menunjukkan perusahaan dalam kondisi buruk, bahwa perusahaan memperoleh rugi sebelum pajak selama 1 tahun adalah minus 5,3% dari total aset atau harta keseluruhan perusahaannya. Selanjutnya yaitu menghitung operating profit margin, EBIT dibagi dengan sales. Total EBIT di sini yaitu sebesar minus 94.776.180 miliar. Kemudian dibagi dengan total sales yaitu sebesar 810.064.124.425 rupiah, yaitu hasilnya minus 0,117, dan dapat dipresentasikan yaitu minus 11,7%. Jadi kesimpulannya yaitu rasio net profit margin yang diperoleh perusahaan selama jangka 1 tahun adalah minus 11,7%. Nilai rasio min 11,7% menunjukkan perusahaan dalam kondisi buruk, bahwa perusahaan memperoleh rugi sebelum pajak selama 1 tahun adalah minus 11,7% dari total penjualan perusahaan. Baik, selanjutnya menghitung return on asset. Rumusnya yaitu net income dibagi dengan total aset. Total net income di sini yaitu sebesar minus 85.300.976.555 rupiah. Kemudian dibagi dengan total aset yaitu sebesar 1.763.505.697 rupiah, yaitu hasilnya 0,048, yaitu dapat dipresentasikan yaitu sebesar minus 4,8%. Jadi rasio return on asset yang diperoleh perusahaan selama jangka 1 tahun adalah minus 4,8%. Nilai rasio minus 4,8% menunjukkan perusahaan dalam kondisi buruk, bahwa perusahaan mengalami kerugian bersih selama 1 tahun adalah minus 4,8%
dari total keseluruhan aset atau harta yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu menghitung return on equity, yaitu net income dibagi dengan equity. Total net income di sini yaitu sebesar minus 85 miliar 300 juta 976.555 rupiah. Kemudian dibagi dengan equity sebesar 1 triliun 426 miliar 730 juta 296.840 rupiah, yaitu hasilnya yaitu 0,060 atau dapat dipresentasikan yaitu sebesar minus 6%. Jadi kesimpulannya, rasio return on asset yang diperoleh perusahaan selama jangka 1 tahun adalah minus 6%. Nilai rasio minus 6% menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian bersih selama 1 tahun adalah minus 6% dari total keseluruhan equity yang dimilikinya. Baik, selanjutnya di sini akan menghitung rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Di sini akan menghitung price to book value atau PBV. Sebelum kita menghitung PBV, kita harus menghitung BV-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung jumlah nilai equity-nya dibagi dengan jumlah lembar sahamnya, yaitu sebesar nilai equity-nya yaitu 1 triliun 426 miliar 730 juta 296.840 rupiah. Kemudian dibagi dengan jumlah lembar sahamnya yaitu mencapai 14 miliar 929 juta 100 ribu, yaitu hasilnya 95,567. Dan di sini harga sahamnya yaitu sebesar 100 rupiah per sahamnya. Kita akan menghitung PBV, yaitu rumusnya market value dibagi dengan book value. Market value-nya atau harga sahamnya itu sebesar 100 rupiah dibagi dengan total book value atau BV, yaitu sebesar 85,57, yaitu hasilnya 1,046. Jadi rasio price to book value yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun adalah 1,05 kali. PBV sebesar 1,05 kali, artinya harga saham PT Keramika Indonesia Asosiasi dihargai sebesar 1,05 kali dari nilai buku sahamnya. Selanjutnya menghitung price earning ratio. Sebelum kita menghitung price earning ratio, kita harus mencari EPS-nya, yaitu dengan menghitung laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Laba bersih yaitu minus 85 miliar 300 juta 976.555 rupiah, yaitu dalam keadaan rugi karena jumlahnya minus. Kemudian dibagi dengan jumlah sahamnya yaitu sebesar 14 miliar 929 juta 100 ribu, yaitu hasilnya sebesar 5,71 rupiah atau dapat dibulatkan yaitu 6 rupiah per lembar. Kemudian kita akan menghitung price earning ratio, yaitu dengan menghitung price per share atau menghitung price per share dibagi dengan earning per share atau EPS. Jumlah price per share-nya yaitu sebesar 100 rupiah dibagi dengan 6 rupiah, yaitu sebesar 16,7 kali. Jadi price earning ratio yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun adalah 16,7 kali. Price earning ratio sebesar 16,7 kali, artinya harga saham PT Keramika Indonesia Asosiasi dihargai sebesar 16,7 kali dari nilai EPS atau laba per sahamnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada analisis yang kedua, yaitu analisis common size. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktifanya. Dalam laporan common size, seluruh akun dinyatakan dalam persentase dan tidak ditunjukkan jumlah moneternya. Dalam laporan keuangan common size, laporan yang berukuran sama adalah karena total jumlah akun-akun dalam kelompok yang bersangkutan adalah 100%. Langsung saja, berdasarkan data laporan keuangan PT Keramika Indonesia Asosiasi pada tahun 2017 dapat disimpulkan pada laporan posisi keuangannya
dapat disimpulkan aset lancar di tahun 2017 naik 1,9% dibandingkan dengan tahun 2016 karena meningkatnya piutang usaha. Kemudian aset tidak lancar di tahun 2017 turun 1,9% dibandingkan dengan tahun 2016, terutama disebabkan oleh penurunan pada aset tetapnya. Selanjutnya liabilitas jangka pendek di tahun 2017 naik 0,69% dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan utang usahanya mengalami kenaikan. Selanjutnya liabilitas jangka panjang di tahun 2017 turun 0,34% dibandingkan tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan utang imbal kerjanya. Yang terakhir yaitu ekuitas di tahun 2017 turun sebesar 1,02% dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan kerugian di tahun 2017 dikarenakan berkurangnya tambahan modal yang disetor. Selanjutnya pada laporan laba rugi dapat disimpulkan penjualan di tahun 2017 turun 6% dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu disebabkan oleh volume penjualan yang lebih rendah di tahun 2017. Pada akhir tahun 2016 terdapat penjualan dalam jumlah besar, yaitu masuk pada HPP di tahun 2017 turun 12% dibanding dengan tahun 2016, terutama disebabkan oleh penurunan biaya produk. Beban usaha di tahun 2017 turun 19% dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan penurunan beban penjualan dan promosi. Selanjutnya, penghasilan lain di tahun 2017 turun 75% dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga atas saldo di bank. Yang terakhir yaitu beban pajak di tahun 2017 turun 111% dibandingkan dengan tahun 2016 sebagai akibat dari penyesuaian kewajiban pajak tangguhan atas depresiasi aset tetap. Selanjutnya yaitu analisis DuPont. Analisis DuPont System merupakan analisis yang mencakup rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk menentukan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Dari analisis ini juga dapat diketahui efisiensi atas penggunaan aktiva perusahaan. Pertama-tama kita menghitung ROA-nya yaitu net profit margin dikali dengan total asset turnover yaitu min 0,05 dikali dengan 0,458 yaitu hasilnya minus 0,048. Kemudian menghitung ROE-nya yaitu ROA dibagi dengan 1 jumlah total hutang dibagi dengan total aset. Jumlah ROA-nya yaitu sebesar min 0,048 dibagi dengan 1 dimin dengan jumlah total hutang dan total aset tadi yaitu sebesar 0,193, jumlahnya yaitu 0,807. Jadi selanjutnya menghitung min 048 dibagi dengan 0,807 yaitu hasilnya hasilnya yaitu min 0,059 yaitu dapat dipresentasikan yaitu min 8,9%. Jadi rasio return on equity yang dimiliki perusahaan selama 1 tahun adalah min 0,9%, min 0,59%. Return on equity sama dengan min 0,59%, artinya perusahaan dalam kondisi buruk sehingga mendapatkan laba bersih atau rugi sebesar minus 5,9% dari keseluruhan nilai equity yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis cross section. Jadi, analisis cross-section dilakukan untuk memperbandingkan rasio perusahaan dan rasio industri. Analisis cross-section menggunakan perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat. PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri dasar dan kimia. Rasio rata-rata industri untuk analisis cross-section diambil dengan membandingkan dengan 2 perusahaan, yaitu Arwana Citra Mulia Tbk dan Beton Jaya Manunggal Tbk. 2 perusahaan yang menjadi perbandingan merupakan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor yang sama dengan PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk.
Berikut adalah ringkasan rasio dan rata-rata industrinya. Dari tabel analisis cross-section tahun 2017 dapat dilihat rasio CR dari PT Keramika yaitu sebesar 311%, Arwana Citra Mulia sebesar 163%, Beton Jaya Manunggal sebesar 547%, dan diperoleh rata-rata industri sebesar 340%. Rasio QR PT Keramika sebesar 250%, Arwana Citra Mulia sebesar 130%, Beton Jaya Manunggal sebesar 511%, dan didapat rata-rata industri sebesar 297%. Rasio ROA dari PT Keramika sebesar minus 4,8%, Arwana Citra Mulia sebesar 8%, Beton Jaya Manunggal sebesar 6%, dan rata-rata industri sebesar 3%. Rasio ROE PT Keramika sebesar minus 6%, Arwana Citra Mulia sebesar 12%, Beton Jaya Manunggal sebesar 63%, dan diperoleh rata-rata industri sebesar 23%. Rasio DR PT Keramika sebesar 19%, Arwana Citra Mulia sebesar 36%, Beton Jaya Manunggal sebesar 16%, dan diperoleh rata-rata industri sebesar 24%. Rasio DER PT Keramika 24%, Arwana Citra Mulia sebesar 56%, Beton Jaya Manunggal sebesar 19%, dan diperoleh rata-rata industri 33%. Dari hasil perhitungan untuk tahun 2017 diperoleh rasio lancar PT Keramika Indonesia sebesar 311%. Nilai ini bisa diinterpretasikan bahwa setiap Rp1 kewajiban dijamin dengan 3,11 aktiva lancar. Sedangkan untuk rata-rata industri pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 340%. Hal ini berarti bahwa PT Keramika Indonesia dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah standar rata-rata industri nilai rasio lancarnya atau masih di bawah perusahaan-perusahaan yang diperbandingkan. Nilai QR tahun 2017 sebesar 250%. Pada tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap Rp1 hutang dijamin dengan 2,50 aktiva cepat yang dapat diuangkan. Sedangkan untuk rata-rata industri diperoleh rasio cepat tahun 2017 sebesar 297%. Hal ini berarti nilai QR PT Keramika dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah standar rata-rata industri, tetapi lebih tinggi daripada Arwana Citra Mulia Tbk. Selanjutnya diperoleh nilai ROA PT Keramika sebesar minus 4,8%, yang artinya bahwa setiap Rp1 aktiva yang dimiliki perusahaan mendapatkan kerugian Rp0,048. Sedangkan nilai rata-rata industri ROA tahun 2017 sebesar 3%, yang berarti PT Keramika masih di bawah standar rata-rata industri. Perusahaan harus meningkatkan kinerja manajemen aset agar dapat kembali menghasilkan laba yang baik dan kembali eksis serta dapat bersaing dengan perusahaan lain. Nilai ROE PT Keramika Indonesia pada tahun 2017 sebesar minus 6%, yang berarti untuk setiap Rp1 investasi pemegang saham, perusahaan memberikan kerugian sebesar Rp0,06. Sedangkan untuk rata-rata industri ROE pada tahun 2017 diperoleh nilai sebesar 23%. Hal ini berarti nilai ROE PT Keramika Indonesia dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah standar rata-rata industri. Selanjutnya diperoleh nilai DR PT Keramika Indonesia pada tahun 2017 sebesar 19%. Hal ini berarti bahwa 19% pendanaan perusahaan dibiayai oleh hutang dan sisanya dibiayai oleh pemegang saham perusahaan. Kreditor mendanai perusahaan sebesar 19,3% dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai DR perusahaan masih lebih rendah daripada nilai DR rata-rata industri sebesar 24%, yang menandakan perusahaan kurang baik. Tetapi nilai DR dari PT Keramika lebih tinggi daripada Beton Jaya Manunggal Tbk. Selanjutnya dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada tahun 2017 DR PT Keramika Indonesia
sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya nilai rasio dibandingkan nilai rata-rata industri DER tahun 2017 yang sebesar 33%. Semakin tinggi pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dan dari perspektif kemampuan membayar utang jangka panjang, perusahaan kurang baik, tetapi nilai DER PT Keramika lebih tinggi daripada Beton Jaya Manunggal Tbk. Berdasarkan hasil perhitungan tabel analisis cross section tersebut, dapat dilihat bahwa nilai CR, QR, ROA, ROE, DR, dan DER PT Keramika Indonesia pada tahun 2017 dikatakan kurang baik karena semua hasil rasio perusahaan masih di bawah rata-rata industri dan diperlukan peningkatan manajemen. Selanjutnya ada analisis time series dan forecasting. Nah, pertama kita akan menganalisis analisis time series. Nah, biasanya analisis ini menggunakan data historis untuk mengetahui tren-tren apa saja yang nantinya akan timbul. Nah, dalam hal ini kelompok kami menggunakan data ROA PT Keramika pada tahun 2014 sampai tahun 2017 dan juga data ROA industri pada tahun 2014 sampai 2017. Nah, ROA industri yang kelompok kami peroleh ini yaitu dari perusahaan yang sektornya sama dengan PT Keramika Indonesia, sehingga dapat kita ketahui hasilnya ini nih sejalan, yaitu ketika ROA perusahaan turun maka ROA industri pun akan turun karena kita menggunakan perusahaan yang sektornya sama. Nah, dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa ROA PT Keramika itu dan juga ROA industri itu mengalami penurunan dan juga kenaikan. Namun tentu saja lebih banyak penurunannya dibandingkan kenaikan. Nah, namun dari data tersebut juga dapat kita ketahui bahwa ROA itu kan biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset-aset yang dimiliki, sehingga apabila ROA-nya itu semakin tinggi atau semakin banyak, maka menunjukkan hal tersebut tuh semakin baik. Nah, dari grafik tersebut itu terlihat bahwa pada tahun 2016 ke 2017 itu ROA pada perusahaan itu tuh mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan pada ROA industri. Namun tetap saja nilai pada ROA industri itu lebih tinggi dibandingkan ROA pada perusahaan, karena pada tahun 2017 itu ROA industrinya itu pada posisi tidak minus, sedangkan pada tahun 2017 itu ROA perusahaan itu tuh masuk ke dalam kategori minus atau nilainya itu masih minus, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan mengalami penurunan market share yang akan merugikan perusahaan. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi karena industri tersebut itu tuh sedang tumbuh atau masuknya itu ada pesaing-pesaing baru yang baru masuk, sehingga hal tersebut tuh dapat mengurangi pangsa pasar yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, namun hal tersebut itu dapat kita atasi. Nah, dapat kita atasinya itu dengan melakukan beberapa perubahan yang sekiranya dapat membantu perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada analisis forecasting, biasa atau disebut tuh analisis peramalan, agar kita mengetahui nih kira-kira misal tahun depan itu tuh penjualannya berapa dibandingkan tahun sekarang. Nah, dalam hal ini kelompok kami akan menggunakan sampel yaitu penjualan pada tahun 2013 sampai 2017. Nah, di sini itu penjualannya kita masukkan ke dalam Y. Jadi kita sebut dengan Y. Nah, kemudian dari penjualan itu kita total. Nah, sehingga setelah itu kita mencari nilai X-nya. Nah, nilai X-nya sudah kita peroleh, yaitu nanti tuh nilai X-nya itu kita peroleh dari kita mencari nilai tengahnya dulu. Nah, nilai tengahnya itu akan kita beri nilai 0, dan juga apabila semakin ke bawah atau misal kita lihat dalam tabel itu kan semakin ke atas, maksudnya tuh semakin lampau, maka nilainya tuh min. Nah, yang terbaru itu kita akan nilai dengan plus. Jadi ketika bagian atas tabel itu min, maka bagian bawah itu plus. Maksudnya itu yang plus itu tuh yang tahun yang terbaru. Nah, sehingga kita total tuh X tersebut. Nah, setelah itu kita tuh menentukan X, Y. Jadi X tadi kita kalikan dengan Y.
Nah, setelah kita mencari X-Y, kita mencari X kuadran. Jadi dari X tadi itu kita kuadrankan saja. Setelah itu kita mencari X kuadran dikalikan Y. Setelah kita ketemu hasilnya, kita mencari yang terakhir X kuadran dikuadrankan. Nah, dari hasil-hasil tersebut kita totalkan per item. Jadi misal penjualan itu totalnya berapa, X kuadran itu berapa, X berapa. Nah, untuk hal ini kelompok kami menganalisis menggunakan metode garis lurus. Nah, metode ini kita cari rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini A-nya itu kita cari dari total penjualan dibagi N. Nah, N-nya itu tuh jumlah tahunnya. Tadi kan ada 5 kan, sehingga kita peroleh N-nya itu 5. Nah, total penjualannya itu sebesar 4.283.993.963.734 rupiah. Nah, sehingga kita peroleh hasil sebesar 898.798.792.747 rupiah. Nah, setelah mencari A, kita mencari Y. Nah, maksudnya B. Setelah B-nya itu kita peroleh dari total XY per total X kuadran. Nah, setelah kita cari, ketemulah hasil sebesar min 23.682.581.776 rupiah. Nah, dari kedua hasil tersebut kita substitusikanlah, sehingga diperoleh substitusi sebesar atau persamaan sebesar 850.798.792.747 min 23.682.581.776 X. Nah, dari persamaan tersebut kita tuh substitusikan. Jadi tadi kan nilai X jadi kan bertingkat kan, sehingga pada tahun 2018 dan juga 2017 kan terusannya, berarti terusan data yang terbaru, sehingga diperoleh nilai X 2018 itu sebesar 3 dan juga X pada tahun 2019 itu sebesar 4. Nah, setelah kita substitusikan, ketemulah hasil. Jadi penjualan pada tahun 2018 itu diperoleh sebesar 785.451.047.418 rupiah, dan juga tahun 2019 sebesar 768.465.642 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penjualan atau menggunakan metode analisis forecasting dengan garis lurus, perusahaan itu akan mengalami penjualan yang menurun setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu analisis model kerja. Jadi analisis ini kita gunakan berdasarkan data-data yang kita peroleh dari laporan posisi keuangan yang berada pada annual report perusahaan. Nah, dalam hal ini kita akan menganalisis dari beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan konsep kuantitatif. Nah, biasanya model kerja berdasarkan konsep ini kita peroleh dari total aset lancar. Nah, sehingga diperoleh model kerja sebesar 527.426.425.373 rupiah. Nah, kemudian yang kedua ada berdasarkan konsep kualitatif. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan jumlah aset lancar dikurangi jumlah hutang lancar, sehingga diperoleh hasil sebesar 357.706.419.940 rupiah. Nah, artinya PT Keramika Indonesia itu dapat menggunakan model kerja ini tanpa harus memikirkan dana yang akan digunakan untuk pengeluaran atau membayar seluruh utang jangka panjang, karena tadi kan sudah kita kurangkan, sehingga PT Keramika Indonesia itu bebas menggunakan model kerjanya itu untuk kegiatan perusahaan saja. Nah, analisis yang ketiga itu ada berdasarkan konsep fungsional. Nah, tadi kan berdasarkan aset lancar, kemudian tadi juga ada juga yang aset lancar dikurangi hutang lancar. Nah, sekarang itu berdasarkan beberapa komponen, yaitu ada kas,
piutang dagang, kemudian persediaan, yang terakhir ada penyusutan. Nah, dari hal ini kita peroleh itu datanya pada laporan posisi keuangan. Nah, namun yang membedakannya yaitu piutang dagangnya. Jadi piutang dagangnya itu kita peroleh dari harga pokok, laba. Jadi itu nanti kita jumlahkan, kemudian totalnya tersebut akan kita jadikan penyebut sehingga diperoleh piutangnya itu dari harga pokok per total dari harga pokok plus laba. Ini labanya itu yang sudah kita persenkan. Nah, sehingga diperoleh hasil sebesar 361 miliar 40.201.563 rupiah. Nah, sehingga kita dapat memperoleh model kerja dari konsep fungsional itu sebesar jumlah yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya itu kita menganalisis berdasarkan perubahan model kerja. Nah, jadi di sini itu kita akan menggunakan data tahun 2016 dan juga tahun 2017 berdasarkan aset lancar, maksudnya ada aset lancar dan juga ada liabilitas jangka pendek. Jadi tuh di sini kita cari data-datanya, kita masukkan, kemudian kita cari perubahannya. Nah, cara menghitung perubahannya itu jadi nominal tahun 2017 dikurangi 2016, totalnya itu jika lebih besar 2017 maka akan masuk ke debit, itu pada aset lancar. Kemudian apabila 2016 lebih besar maka akan masuk ke kredit. Nah, hal itu berlaku kebalikan untuk hutang lancar. Jadi ketika 2016 lebih besar maka akan masuk ke debit, namun apabila 2017 yang lebih besar maka akan masuk ke kredit. Nah, setelah mencari perubahannya, kita akan menentukan perubahan model kerjanya. Nah, untuk menentukan perubahan model kerjanya itu dari perubahan-perubahan tadi kita masukkan saja. Jadi yang tadi debit masuk ke debit, yang tadi kredit masuk ke kredit, sehingga kita total. Ternyata terjadi perbedaan di antara naik dan turunnya. Nah, dari perbedaan hasil ini akan kita peroleh selisih, sehingga selisih yang diperoleh itu sebesar 3.893, maksudnya 3.839.148.258 rupiah. Nah, biasanya hal-hal yang mempengaruhi perubahan model kerja itu ada fluktuasi musiman, fluktuasi konjungtur, dan juga yang terakhir ada keadaan darurat yang tidak kita ketahui sebelumnya. Selanjutnya itu ada berdasarkan sumber dan juga penggunaan modal kerja. Nah, di sini tuh kita harus mengelompokkan nih, kira-kira mana aja sih yang masuk ke dalam sumber dan juga yang masuk ke dalam penggunaan. Nah, yang masuk ke dalam sumber itu biasanya tuh penjualan aset tidak lancar, kemudian ada hasil operasi perusahaan, kemudian keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, dan yang terakhir ada penjualan saham dan obligasi. Biasanya untuk penggunaan modal kerja itu bersumber dari kerugian yang diderita oleh perusahaan, kemudian pembayaran biaya operasional perusahaan, kemudian ada pembayaran utang jangka panjang, kemudian ada pembentukan dana, pembelian aset tetap, dan yang terakhir ada pembelian kembali saham. Nah, setelah kita kelompokkan itu, ternyata hasil di antara sumber dan juga penggunaan modal kerja itu berbeda. Sehingga dari perbedaan ini kita akan peroleh selisih. Ternyata selisih yang kita peroleh itu sama yang kita peroleh dengan perubahan modal kerja, yaitu sebesar 3.893.148.258, sehingga hasilnya bisa kita tentukan balance ya. Selanjutnya, analisis arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Analisis arus kas bertujuan untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode, mengidentifikasi sumber-sumber kas selama satu periode, dan mengidentifikasi penggunaan kas selama satu periode. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat laporan arus kas konsolidasian dari PT Keramika Indonesia tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas ke pemasok dan karyawan, penerimaan bunga,
penerimaan dari aktivitas operasi lainnya, dan pembayaran pajak penghasilan badan. Arus kas bersih untuk atau dari aktivitas operasi tahun 2017 diperoleh sebesar minus 17.868.868.446 dan untuk 2016 sebesar 25.238.536.021. Arus kas dari aktivitas investasi diperoleh dari perolehan aset tetap, hasil penjualan aset tetap, perolehan aset tak berwujud, dan hasil penjualan properti investasi. Arus kas bersih untuk aktivitas investasi tahun 2017 sebesar minus 6.707.591.954 dan untuk tahun 2016 sebesar 46.551.185.658. Arus kas dari aktivitas pendanaan PT Keramika Indonesia tidak ada. Penurunan bersih kas dan setara kas tahun 2017 sebesar minus 24.556.460.400 dan untuk tahun 2016 sebesar 20.812.649.637. Kas dan setara kas awal tahun pada tahun 2017 yaitu 33.960.630.274 dan untuk tahun 2016 yaitu 54.273.279.911. Kas dan setara kas akhir tahun 2017 sebesar 9.384.169.874 dan untuk tahun 2016 sebesar 33.960.630.274 rupiah. Dalam laporan arus kas tahun 2017 dapat dilihat bahwa PT Keramika Indonesia menggunakan laporan arus kas metode langsung karena dari laporan arus kas di atas dapat dilihat sumber penerimaan kas dan penggunaan kas keluar dari perusahaan secara jelas. 1. Penurunan arus kas aktivitas operasi tahun 2017 diperoleh dari arus kas aktivitas operasi 2017 dikurangi arus kas aktivitas operasi 2016 dibagi arus kas aktivitas operasi 2016. Didapatkan hasil minus 171%. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2017 turun sebesar 171% dibandingkan aktivitas operasi tahun 2016. Aktivitas operasi tahun 2017 turun karena adanya penurunan dari pelanggan atau penurunan penjualan atau pendapatan. Selanjutnya, peningkatan arus kas dari aktivitas investasi tahun 2017. Arus kas dari aktivitas investasi 2017 dikurangi arus kas dari aktivitas investasi 2016 dibagi arus kas dari aktivitas investasi 2016 diperoleh hasil minus 85%. Arus kas dari aktivitas investasi tahun 2017 meningkat sebesar minus 85% dibandingkan dengan aktivitas investasi tahun 2016, tetapi masih dalam angka minus, menandakan angka penurunan arus kas dari aktivitas investasi tahun 2017 lebih baik dari penurunan aktivitas investasi tahun 2016. Arus kas dari aktivitas investasi meningkat kenaikan perolehan aset tetap. Selanjutnya, rasio arus kas operasi atau AKO. Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. AKO sama dengan jumlah arus kas dari aktivitas operasi dibagi kewajiban lancar. Diperoleh nilai sebesar minus 11%. Rasio AKO yang berada di bawah 1 berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Hasil perhitungan AKO perusahaan PT Keramika sebesar minus 11% menunjukkan bahwa perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban lancar tanpa memakai arus kas dari aktivitas lain dan perusahaan dalam keadaan rugi.
Selanjutnya yaitu rasio pengeluaran modal atau PM. Rasio ini diterapkan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. PM sama dengan arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Didapat nilai sebesar 162%. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. Logika dari hasil analisis rasio pengeluaran modal PT Keramika menunjukkan hasil sebesar 162%, yang berarti bahwa perusahaan sebenarnya memiliki alokasi biaya yang tinggi untuk investasi, tetapi karena perusahaan dalam keadaan rugi sehingga tidak mampu membiayai pengeluaran modal tersebut. Yang kelima, rasio total hutang atau TH. Rasio ini menunjukkan rentang waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi seluruh kas operasi dipakai untuk membayar hutang. Dengan mengetahui rasio ini, kita dapat menganalisa dalam jangka waktu berapa lama perusahaan akan sanggup membayar hutang dengan menggunakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. TH sama dengan kas dari operasi dibagi total hutang. Hasilnya diperoleh minus 5%. Rasio yang cukup rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kurang baik dalam membayar seluruh kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Hasil analisis rasio total hutang PT Keramika menunjukkan hasil sebesar minus 5%, yang menandakan perusahaan tidak mampu membayar seluruh kewajiban dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Selanjutnya yang keenam ada rasio cakupan kas terhadap bunga atau CKB. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang sudah ada. CKB sama dengan arus kas operasi dibagi bunga. Diperoleh hasil sebesar minus 2420%. Rasio yang besar menunjukkan bahwa kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutup biaya bunga sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil. Hasil analisis cakupan kas terhadap bunga PT Keramika Indonesia menunjukkan hasil sebesar minus 2420, yang menunjukkan perusahaan tidak mampu membayar bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada analisis kebangkrutan. Jadi analisis kebangkrutan ini biasa digunakan untuk memperoleh tanda-tanda awal kebangkrutan sehingga perusahaan itu dapat mengantisipasinya. Nah, dalam hal ini kelompok kami akan menggunakan metode Altman Z-score. Nah, di sini itu ada dua rumus. Nah, rumus pertama yaitu diperuntukkan untuk perusahaan manufaktur, dan juga rumus yang kedua untuk perusahaan non-manufaktur atau perusahaan yang tidak memiliki nilai pasar. Karena PT Keramika Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dan juga memiliki nilai pasar, maka kelompok kami akan menggunakan rumus yang pertama. Sebelum itu, kita harus mencari data-data yang kita butuhkan untuk menghitung analisis tersebut. Data-data yang kita perlukan dapat teman-teman lihat seperti PPT berikut ini. Nah, di sini itu kita harus mencari aset lancar dan juga hutang lancar agar nantinya kita dapat menghitung modal kerjanya. Selanjutnya kita juga harus mencari laba ditahan, EBIT, market value of equity. Nanti ketika kita mencari market value of equity, kita juga harus mengetahui kira-kira harga per sahamnya itu pada tahun itu tuh sebesar berapa pada perusahaan ini. Kemudian kita mencari nilai buku total utang. Dan yang terakhir kita mencari penjualan dan total aset. Nah, setelah data-data ini ketemu, kita dapat menghitung. Nah, data yang kita butuhkan yaitu data tahun 2016 dan juga tahun 2017. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan 1 tahun saja atau teman-teman bisa memilih tahun 2017 saja. Namun kelompok kami menggunakan 2 tahun agar nantinya bisa lebih maksimal dalam memprediksi hasilnya. Nah, untuk menghitungnya, pertama kita kan menggunakan rumus yang pertama. Jadi rumus pertama itu yaitu Z-score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah
0,6x4 ditambah 1,0x5. Nah, sebelum itu kita harus mencari nih hasil dari x1 dan juga sampai x5. Nah, untuk perhitungannya itu teman-teman bisa lihat di makalah kelompok kami. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita peroleh data-data sebesar berikut ini kan. Nah, x1-nya sebesar 0,190 pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2017 itu sebesar 0,202. Kemudian pada tahun 2016 itu X2-nya sebesar 0,195 itu min ya. Kemudian 2017 itu min 0,255 dan seterusnya teman-teman bisa lihat di PPT ini. Nah, kemudian dari hasil tersebut itu dapat kita substitusikan ke rumus berikut yang tadi sudah kita pilih. Nah, dari perhitungan tadi dapat kita peroleh hasil pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,758 dan juga pada tahun 2017 sebesar 2,794. Nah, hasilnya ini nih sebenarnya tidak jauh berbeda ya antara tahun 2016 dan juga 2017. Namun dua tahun ini kita kelompokkan sebagai kategori rawan bangkrut. Kenapa? Karena data tersebut itu masih berkisar di antara 1,2 dan 2,9 sehingga hasilnya itu tuh masuk ke dalam kategori abu-abu atau rawan bangkrut. Ketika hasilnya itu 2,9 atau di atas 2,9, maka akan masuk ke dalam kategori yang tingkat kebangkrutannya itu tuh rendah. Nah, apabila di bawah 1,2, maka akan masuk ke kategori tingkat kebangkrutannya itu tinggi. Sehingga semakin tinggi data yang diperoleh atau nilai yang diperoleh, maka akan membuat tingkat kebangkrutan suatu perusahaan itu semakin rendah. Lalu, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi penurunan dan kerendahan dan ketinggian dari tingkat kebangkrutan itu? Jadi faktornya itu yaitu faktor modal kerja. Sebab modal kerja itu yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan faktor yang penting dalam aktivitas operasional perusahaan. Karena di sini itu dia mengelola pembiayaan perusahaan melalui pendanaan yang dimiliki. Sehingga semakin besar modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, maka dapat diharapkan produktivitas perusahaan itu akan semakin baik atau meningkat. Sehingga nanti profitabilitas yang dihasilkan pun akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari analisis-analisis yang telah kami lakukan, maka kami simpulkan bahwa PT Keramika Indonesia pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tetap pada kondisi yang kurang baik. Nah, malahan perusahaan tersebut berkemungkinan untuk rawan bangkrut atau dalam kondisi yang abu-abu. Nah, hal ini dapat kita lihat dari analisis yang pertama, yaitu pada analisis rasio itu dapat kita ketahui bahwa paling baik hanya terdapat pada rasio solvabilitas dan juga likuiditas. Kemudian pada analisis cross section juga nilai-nilai yang kita analisis juga masih di bawah dengan nilai industri, sehingga masih perlu ditingkatkan kembali. Kemudian pada analisis time series dapat kita lihat bahwa penjualan bersih perusahaan pada tahun 2018 dan juga 2019 diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, berdasarkan analisis arus kas yang dilakukan, hasil perhitungan arus kas perusahaan menunjukkan keadaan yang kurang baik, sebab terjadi penurunan pada arus kas perusahaan dan rasio-rasio analisisnya juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu menurun. Nah, kemudian yang terakhir pada analisis kebangkrutan. Nah, pada analisis kebangkrutan itu seperti kita ketahui pada tahun 2016 dan tahun 2017 PT Keramika Indonesia itu berada dalam kondisi yang rawan bangkrut karena nilai yang diperoleh itu masih di antara 1,2 sampai 2,9 sehingga dimasukkan ke dalam kategori rawan bangkrut. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.